Pertandingan ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah bergulir pada tanggal 10 hingga 11 Oktober 2024. Indonesia yang berada di grup C akan bertamu ke kandang Bahrain, sedangkan Australia akan menjamu Cina dan Arab Saudi akan menjamu Jepang. Pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Australia dan Cina yang berlangsung pada 10 Oktober 2024, Australia berhasil menang 3-1 setelah sempat tertinggal lebih dulu. Pertandingan ini menandai awal yang baik bagi pelatih baru Australia, Tony Popovich, yang mengambil alih setelah Graham Arnold mundur akibat hasil buruk sebelumnya. Dalam laga ini, Cina mengejutkan dengan mencetak gol pembuka, namun Australia berhasil membalas dengan 3 gol melalui Lewis Miller, Craig Goodwin, dan pemain debutan Nissan Fulupilai. Bagi Australia, kemenangan ini sangat penting karena sebelumnya mereka hanya meraih 1 poin dari 2 pertandingan awal melawan Bahrain dan Indonesia yang membuat posisi mereka di grup cukup terancam. Sedangkan Cina yang berada di dasar klasemen grup C mengalami kekalahan ketiga berturut-turut setelah sebelumnya kalah dari Jepang dan Arab Saudi. Selanjutnya, Indonesia bermain imbang 2-2 melawan Bahrain di Rifah, Bahrain. Laga ini berlangsung dramatis dengan Bahrain membuka skor melalui tendangan bebas Mohamed Marhoon. Indonesia kemudian membalas dan berbalik unggul lewat gol dari Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Gol Rafael Struijk merupakan gol internasional pertamanya dan membawa Indonesia memimpin 2-1. Namun, pada menit ke-99, Marhoon kembali mencetak gol untuk Bahrain meskipun tambahan waktu resmi hanya 6 menit. Gol ini memicu kontroversi dan kekecewaan dari pihak Indonesia yang merasa dirugikan oleh keputusan wasit yang memperpanjang laga di luar waktu yang diumumkan. Dengan hasil ini, Indonesia telah mencatat 3 hasil imbang berturut-turut di kualifikasi, termasuk melawan Australia dan Arab Saudi, dan tetap berada dalam persaingan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jepang mengalahkan Arab Saudi 2-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Jeddah pada 10 Oktober 2024. Kemenangan ini menjaga rekor sempurna Jepang di putaran ketiga kualifikasi dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Gol pertama dicetak oleh Daichi Kamada pada menit ke-14 memanfaatkan umpan dari Kaoru Mitoma, sedangkan gol kedua disumbangkan oleh Koki Ogawa melalui sundulan di menit ke-82. Kemenangan ini memperkuat posisi Jepang di puncak grup C dengan 9 poin, sementara Arab Saudi yang saat ini berada di peringkat ketiga harus berjuang lebih keras untuk tetap bersaing. Arab Saudi yang dilatih oleh Roberto Mancini berusaha memperbaiki performa setelah sebelumnya mengalami kesulitan dalam laga-laga awal kualifikasi termasuk kemenangan dramatis 2-1 melawan Cina. Namun ketangguhan pertahanan Jepang dan efektivitas serangan mereka membuat tim tuan rumah gagal mencetak gol di hadapan lebih dari 56.000 penonton di King Abdullah Sports City. Setelah pertandingan ketiga ini berlangsung, klasemen sementara grup C dipuncaki oleh Jepang dengan raihan 9 poin. Diikuti Australia di posisi kedua dengan raihan 4 poin. Di posisi ketiga diisi Arab Saudi dengan raihan 4 poin. Di posisi keempat diisi oleh Bahrain dengan raihan 4 poin. Di posisi kelima diisi Indonesia dengan raihan 3 poin. Dan di juru kunci diisi oleh Cina dengan 0 poin. Setelah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Bahrain dan Indonesia, ada beberapa fakta menarik yang muncul. Salah satu momen kontroversial terjadi pada gol penyama kedudukan yang dicetak Bahrain pada menit ke-99. Meskipun waktu tambahan yang diberikan hanya 6 menit, gol tersebut tetap disahkan yang menyebabkan protes dari kubu Indonesia yang merasa dirugikan dengan keputusan wasit. Indonesia sempat tertinggal 1-0 namun mampu membalikan keadaan menjadi 2-1 melalui gol Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk yang mencetak gol pertamanya untuk timnas. Hasil imbang ini menunjukkan perkembangan positif tim asuhan Shin Tae-yong, terutama dalam menjaga momentum selama kualifikasi. Hasil ini merupakan hasil imbang ketiga berturut-turut bagi Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah sebelumnya bermain imbang melawan Australia dan Arab Saudi. Meski belum meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan daya juang yang kuat dan masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran berikutnya. Struijk mencetak gol internasional pertamanya dalam pertandingan ini yang sekaligus membawa Indonesia sempat unggul atas Bahrain. Gol ini menjadi bukti kontribusinya yang signifikan meski baru bergabung dengan tim nasional. Pada pertandingan selanjutnya, Indonesia akan bertamu melawan Cina. Setelah sebelumnya mengalami pertandingan yang kontroversial, diharapkan Indonesia masih tetap fokus pada pertandingan melawan Cina. Kemenangan melawan Cina diharapkan terjadi untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.